Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, sahabat-sahabat semua. Masih tentang Sirio Hatchback 2012 Abu manual. Oke, hari ini ada pembahasannya itu sangat familiar sekali di mobil Kia Rio ini, yaitu usianya sekarang sudah tidak muda lagi, yaitu sekitar sudah hampir mau 10 tahun nanti di bulan Agustus. Otomatis banyak sekali part atau gejala-gejala yang menunjukkan kerusakan atau ketidaknyamanan. Oke, hari ini saya akan membahas tentang per-AC-an yang tidak dingin. Per-AC-an yang tidak dingin itu sudah banyak sekali keluhan yang ada di grup yang mempersoalkan AC tidak dingin. Oke, sebelum saya bahas itu semua, karena AC sudah tidak dingin, akhirnya saya analisa sendiri. Saya pelajari sendiri apa yang terjadi dengan si Rio ini, yaitu cara menganalisanya bagaimana, yaitu cara membaca, kemudian sharing di grup Rio Owner, buat teman-teman yang sudah mengalami hal itu apa yang terjadi. Oke, kita harus punya referensi dulu. Kenapa harus punya referensi? Karena pada dasarnya kita sangat blank sekali dengan yang namanya AC atau komponen mesin yang lain. Kalau kita sekolahnya mungkin dulu di jurusan otomotif, mungkin tidak akan blank sama sekali. Artinya ketika kita tidak punya wawasan itu, kita harus belajar membaca, kemudian sharing dengan teman-teman semua. Akhirnya ditarik kesimpulan lah bahwa AC tidak dingin itu karena solenoid valve-nya sudah tidak jalan atau kompresinya sudah macet, tidak baik. Dan pada saat itu apa yang saya lakukan, saya tidak langsung berangkat ke tukang AC. Saya berangkat dulu ke dealer Kia di mana saya servis. Saya berangkat dulu ke sana. Akhirnya karena tidak ada peralatan yang mumpuni, akhirnya saya direkomendasikan lah oleh mekanik Kia untuk ke tempat AC tertentu. Yang dimana tempat AC itu alat-alatnya sangat komplit, yaitu buatan dari Jerman kalau nggak salah, harganya itu 110 juta. Itu lebih spesifik lagi karena kita tidak dikira-kira lah oleh tukang AC berapa freon yang masuk, berapa gram, kemudian oli yang masuk berapa mili. Itu otomatis semuanya menggunakan mesin, karena setiap spesifikasi mobil gram freon yang masuk maupun oli yang masuk itu berbeda-beda. Oke lur, setelah saya konsultasi dengan tukang AC itu, saya tidak langsung dibenarkan. Saya langsung menuju ke tempat AC yang lain untuk mengecek. Dan di tempat AC selanjutnya diponislah bahwa saya harus ganti kondensor. Saya hanya cukup tersenyum, bukan kondensor, kompresor. Saya hanya cukup tersenyum kecil saja, pura-pura tidak tahu permasalahan mobil. Dan yang digantinya tidak hanya kompresor, tapi kondensor dan saluran-salurannya juga harus diganti katanya. Oke, saya senyumin aja, saya iyain aja. Akhirnya saya pulang dan keesokan harinya saya kembali lagi ke bengkel AC yang direkomendasikan oleh mekanik dari Kia itu sendiri. Akhirnya ditarik kesimpulan lah bahwa yang kena itu adalah solenoid valve. Solenoid valve ini yang kena, dan ini harganya ada yang mulai dari 400.000, 600.000, kemudian 800.000, bahkan ada yang 1 juta lebih. Dan ini saya yang 1 juta lebih di kang AC-nya. Dan saya rasa di tempat AC itu tidak seperti tempat owner deal yang murah. Kalau di tempat owner deal itu dari mulai yang KW sampai yang ori itu ada. Kalau di tukang AC dia tidak menyediakan yang KW, artinya dia langsung menyediakan barang yang bagus. Oke, inilah yang terjadi. Ini cara kerjanya, membuka kompresinya atau membuka valve-nya ini menggunakan listrik bertegangan sekitar 5 volt, jadi bukan 12 volt. Dan banyak kasus Sirio itu diakali, di ground lagi menggunakan kabel ditambah dayanya
supaya daya listriknya lebih besar, dan itu tidak direkomendasikan. Banyak di Kang AC juga yang seperti itu, akhirnya Kang AC mengorisinilkan lagi kabel-kabel yang ditambahkan oleh tukang AC sebelumnya, dan itu tidak baik. Oke, kompresor bisa jebol tidak karena valve yang macet? Bisa. Ketika AC sudah tidak dingin, kemudian dipaksakan menggunakan AC yang keluar hanya angin, kompresor bisa jebol karena terlalu dipaksakan. Akhirnya saya dalam waktu AC sudah tidak dingin, saya tidak menyalakan AC lagi pada saat perjalanan pulang karena ditakutkan nanti kompresor jebol. Oke, itu lur. Waktu saya ke tempat Kang AC, di sana juga ada Kia Rio 2013 putih yang mempunyai kendala yang sama. Oke lur, di sini ada data ya dari mesin yang saya ceritakan tadi, yang dari Jerman tadi. Jadi di sini ada data. Yang ini adalah data punya mobil saya yang Rio 2012 abu. Yang ini yang servis AC Rio 2013 Matic. Ini sebelum diperbaiki, dan ini sesudah diperbaiki. Ini juga sama, dan kita lihat punya saya yang sebelum diperbaiki. Ketika dicek, freonnya ada 305 gram, kemudian olinya ada 1 mili. Ada 1 mili, tapi ketika dibuka valve-nya masih keluar oli, berarti sirkulasi oli berjalan dengan sangat baik. Kemudian ini setelah diganti valve, olinya dimasukkan 40 mili, kemudian freonnya ada 475 gram. Ini punya saya ya, yang Rio abu. Dan kita lihat yang Rio putih. Yang Rio putih sebelum diperbaiki valve-nya cuman ada 195 gram freon, kemudian 5 mili oli, dan ini olinya tersumbat. Pada saat valve dibuka, ini tidak keluar oli sama sekali, artinya ada sumbatan. Dari mana kita tahu ada sumbatan itu? Si mesin pada saat dicek, si mesin menunjukkan bahwa mobil Rio putih Matic 2013 ada sumbatan. Jadi si Kang AC-nya tidak mengira-ngira sumbatannya di mana, tapi si mesin menyatakan bahwa mobil ada sumbatan. Oke, bisa dibandingkan ini punya saya sebelumnya 305 gram, olinya 1 mili. Kemudian yang Rio putih 195 gram dan olinya 5 gram. Kemudian ini yang sudah dipasang kembali valve yang baru, olinya ditambah 50, kemudian freonnya ada di angka 475 gram. Dan ini si Kang AC-nya tidak mengira-ngira memasukkan oli dan freonnya. Semua itu dikerjakan secara sistematis oleh mesin. Si Kang AC-nya tinggal mengetik saja mobil apa yang akan dimasukkan freon dan AC, sehingga otomatis akan menyalurkan menyalurkan freon sekian gram, kemudian oli sekian mili. Karena sekali lagi setiap mobil spesifikasi gram sama olinya itu sangat berbeda untuk freon dan oli. Oke, kemudian punya saya setelah diganti kemudian dipasang lagi freon dan oli, akhirnya si AC bisa nyampe 6 derajat Celcius. 6 derajat Celcius. Tapi saya masih penasaran kenapa 6 derajat 6, sekian derajat Celcius, karena pada dasarnya Rio itu harus di angka 4 sampai 6 derajat Celcius. Akhirnya saya suruh buka lagi saringan kondensor. Kondensor itu yang ada di depan, yang di depan radiator ya, saluran AC. Dan ternyata masalahnya ini ada di saringan kondensor yang sudah hitam pekat. Dan ini saringannya. Kenapa hitam pekat gini? Sehingga si aliran freon itu terhambat oleh saringan yang sudah pekat ini. Dan akhirnya saya ganti menggunakan Denso.
menggunakan Denso ini di harga 275.000 untuk saringan ini. Nah, setelah diganti saringan ini yang tadinya hanya 6,8 derajat Celcius sekarang sudah mampu pada saat mobil diam itu mampu menghasilkan 5 derajat Celcius. Apalagi kalau mobilnya sudah jalan, kemudian mobilnya kencang, si derajat Celcius itu bisa lebih dingin lagi karena si kondensor terkena angin dari luar. Jadi itu masalahnya, Lur. Jadi sekali lagi saya rekomendasikan ketika akan mengganti freon ataupun mengganti oli itu harus benar-benar ke tempat Kang AC yang mempunyai mesin berteknologi tinggi supaya tidak dikira-kira masuknya freon berapa gram, kemudian oli berapa mili, itu tidak hanya menggunakan feeling ya. Karena tidak baik juga ketika freon terlalu banyak atau terlalu sedikit ataupun oli terlalu banyak atau terlalu sedikit. Dan kesalahan saya tidak pernah memeriksakan AC. Harusnya AC itu 3 tahun 1 tahun sekali lah harus diganti freon sama oli. Karena rata-rata kita kalau AC itu kalau sudah tidak dingin baru kita masuk ke bengkel AC. Dan sekali lagi, Lur, solenoid valve ini pada dasarnya hanya mampu bertahan selama 3 tahun saja. Jadi ketika mobil ini AC-nya masih dingin selama 10 tahun berarti itu bonus. Karena pada dasarnya ini diciptakan hanya untuk 3 tahun saja. Untuk 3 tahun saja. Dan sekali lagi ini menggunakan arilan listrik bertegangan kecil 5 volt ya. Jadi kalau ke tukang AC kalau suluh di ground karena katanya terlalu kecil kelistrikannya itu jangan mau. Jadi sekali lagi sebelum masuk ke tempat AC, bagi yang rekan-rekan mempunyai permasalahan yang sama, kita harus belajar dulu, kita harus sharing dulu supaya kita dapat pencerahan dan kita punya referensi lah istilahnya. Kemudian ke tempat-tempat bengkelnya jangan satu bengkel, usahakan 2 atau 3 bengkel. Nanti mana analisa bengkel yang lebih mendekati kepada analisa kita sendiri baru kita lah pergi ke sana. Oke, Lur, sekali lagi mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Misalnya ini bermanfaat bagi rekan-rekan yang mempunyai kendala yang sama. Nanti di akhir video saya akan perlihatkan cara kerja mesinnya itu. Dan kata si Kang AC-nya, olinya juga itu harganya seharga 600.000 untuk sekitar setengah liter. Olinya tidak seperti oli-oli mesin yang berwarna coklat ataupun hitam. Ini olinya oli bening ya. Jadi ketika kita masuk ke Kang AC kita lihat olinya juga harus istilahnya bening lah, tidak ada warna itu seperti air. Dan sekali lagi ketika menggunakan mesin yang berteknologi tinggi itu kita bisa mengetahui dan ketika menggunakan mesin berteknologi tinggi maka tingkat kebocoran juga bisa dilihat dari mesin itu sendiri. Oke, buat estimasi biaya saya menghabiskan sekitar 1.650.000 dengan harga solenoid valve ini 1.050.000. Kemudian saringan kondensor ini 275, kemudian freon sama oli 300, belum lagi sama jasanya. Jadi total 1.650.000. Oke, Lur, sekian video dari saya, semoga bisa bermanfaat untuk dulur-dulur semua. Sekali lagi saya rekomendasikan ke tempat AC yang memang mempunyai teknologi mesin yang bagus, jadi tidak dikira-kira. Oke, sampai ketemu lagi di lain waktu. Sekian dari video saya, sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sok. Saya di atas kebocoran. Sampai Mbak langsung tit. Iya mah kira rada aman. Oh ini jeung atas kebocoran. Komentos lolos iya atau saya kayak penyumbatan, kayak kebocoran. Jadi mah kemungkinan untuk penyumbatan. Berarti gas mah turun-turun ya tadi. Nyumbat ya mah. Iya mah tuh tengah alarm. Kudu sampai habis ya. Gitu kan, kan ini time pasien 3 menit sampai ku habis. Iya dina MB nama ninggalin hiji sampai manusia 748 740 poe tinggi. Hiji mah dijamin aman. Sedikit kana hiji mah. Lolos dong. Lolos. Biasanya emang ngisap oli. Alhamdulillah. Ngisap Teu aya kebocoran. Oh, liana ti dieu nya. Kenyataan tuh. Kenyataan oli. Masuk. Oh, masuk.